Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Malam ini kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian dan sembah kita. Ada banyak ucapan syukur, ada banyak pergumulan kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya doa kita tidak pernah sia-sia. Amin. Membekali kita sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita dengar firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau pesankan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan mau kita bawa sebagai bekal perjalanan kehidupan kita di luar gedung gereja. Karena kita tahu saudara, kehidupan kita di dalam persekutuan doa ini beda dengan apa yang kita hadapi di luar sana. Amin. Sebab itu kita perlu bekal firman Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan mengasihi kita. Firman ini mari kita terima dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan belajar bersama firman Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi bekal kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan saya beri judul tentang pertolongan yang sejati. Manusia hidup itu tidak lepas dari sebuah pertolongan. Amin. Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebab itu dalam mengatasi segala sesuatu, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Selama kita hidup di dunia, kita perlu pertolongan. Dan malam hari ini kita akan melihat pertolongan sejati yang bagaimana yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat ini tidak asing bagi kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya rindu kita sama-sama diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mulai. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berkata, mari kita baca ayat yang pertama ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung? Perikop di atas dikatakan Daud dikejar-kejar fitnah. Dalam ayat yang lain dikatakan Daud lari ke Gua Adulam. Kenapa? Menghadapi sesuatu yang menekan hidupnya. Ketika hidupnya merasakan kesesakan. Satu waktu dia pergi ke atas dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Daud mengalami kesesakan. Daud mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Dan mengapa dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa dia tidak katakan, aku melayangkan mataku ke lembah-lembah. Melihat sungai, melihat ngarai. Nah, ayat ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung, bicara tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat. Dan Daud berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia berkata,
Dari manakah datang pertolonganku? Bukankah hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita ada dalam suatu problema kehidupan, bukankah seringkali kita melayangkan mata kita kepada sesuatu yang besar? Berharap kepada sesuatu yang kelihatannya akan bisa menolongku, akan bisa memberi kelepasan kepadaku. Gunung, sesuatu yang tidak mudah digoyahkan menurut pandangan manusia. Bukankah hal ini sering terjadi? Dan seringkali kita juga berkata, dari manakah datang pertolonganku? Hari-hari yang kita alami bukan hari-hari yang semakin mudah. Hari-hari yang semakin berat. Hari-hari yang semakin menekan kehidupan kita. Dan bukankah seringkali kita sama seperti Daud? Ketika kelemahan datang, ketika kesesakan datang, kita berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kabar baik bagi kita malam hari ini. Daud tidak tinggal dalam ayat yang pertama saja, hidup dalam tanda tanya yang besar. Ketidakpastian, ketidaktahuan. Sekalipun matanya melihat gunung-gunung yang besar, dia tidak tinggal dalam pertanyaan dalam hidup. Dari manakah akan datang pertolongan? Tapi puji Tuhan, dalam ayat yang kedua, Daud tegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan yang sejati itu? Pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari gunung-gunung, bukan dari sesuatu yang kelihatannya besar, kuat, dan kokoh di hadapan manusia. Tidak mendatangkan pertolongan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Mari kita aplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, ketika problema, ketika sakit penyakit, ketika banyak persoalan menghimpit kita, mari kita akan belajar bukan dari kehidupan orang lain, tapi dari Alkitab, dari firman. Kita kembali kepada firman. Karena kekuatan kita yang sesungguhnya hanya ada di dalam firman. Amin. Mari kita lihat contoh di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kisah ini kisah yang sangat familiar dan sangat dikenal dengan guru-guru skala minggu. Ya, tentang perkawinan di Kana. Untuk mendapatkan pertolongan yang sejati, mari kita belajar untuk tidak melihat kepada gunung, tidak melayangkan mata kita kepada gunung-gunung, tapi kita mau belajar dalam sebuah kisah perkawinan di Kana. Yuk kita baca ayat 1 sampai yang ke-11. Saya rindu, Bapak Ibu tidak hanya mendengar suara saya, tapi saya juga rindu mendengar suara Bapak Ibu itu memberkati. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau Bapak Ibu rindu diberkati, saya juga mau diberkati. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Ya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya, katakan amin. Dari kisah ini, apa yang kita pelajari tentang sebuah pertolongan? Di sini saya mencatat ada 3 poin bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan yang sejati. Kita kembali, Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Perhatikan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Poin yang pertama, arti sebuah kehadiran. Yang pertama, apa yang terjadi atas hidup kita? Apa yang sedang kita alami? Bagaimana posisi saudara sekarang? Poin yang pertama, arti sebuah kehadiran. Adakah Yesus kau undang dalam seluruh aspek kehidupan? Ayat ini berkata, sebelum Yesus diundang, ayat ini berkata, dan Ibu Yesus ada di situ. Dalam sebuah pesta perkawinan, terutama zaman dulu, kalau zaman sekarang waktu di daerah atau maksudnya bukan perkawinan di sebuah gedung megah, ya. Seperti contohnya lah, seperti saya waktu mantu pertama. Saya adakan di rumah. Saya tidak pernah nyuruh para tetangga saya, nanti hadir ya. Nanti ya, enggak. Tanpa disuruh, para tetangga itu datang. Dia bawa peso, dia bawa dingkle, untuk siapa Pak? Membantu saya dalam acara mantu. Seperti halnya Ibu Yesus ada di situ, bukan sebagai undangan. Ibu Yesus pegang peranan dalam hal ini, dalam sebuah pertolongan. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, masalah apapun yang kita alami, seterpuruk apapun keadaan kita, mari kita libatkan Roh Kudus. Amin. Kalau perjamuan di Kana melibatkan Ibu Yesus bukan sebagai undangan, tapi sebagai, kalau bahasa Jermannya itu rewang.
Jerman Timur ya. Rewang, ibu ini sedang rewang. Bantu-bantu. Kita lihat. Ibu Yesus ada di situ. Hadir, ada dalam sebuah perjamuan perkawinan. Sekalipun tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Mungkin fine, baik-baik saja. Tubuh sehat, berkat mengalir, haleluya. Aman-aman saja. Kita harus tetap libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Libatkan Roh Kudus. Kita akan lihat selanjutnya. Apa langkah-langkah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, arti yang kehadiran yang kedua siapa? Dalam perjamuan kawin itu, Yesus diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Artinya apa? Ada Yesus di situ. Berapa banyak kali kita melayani Tuhan. Kita mengaku sebagai anak Tuhan. Orang Kristen. Tapi satu perkara, seringkali kita lupa, tidak undang Yesus. Waktu saya mantu yang pertama, ada 1-2 orang berkata, aku kok gak mau undang sih? Lupa, terlewatkan. Tapi dalam hal kehidupan kerohanian kita, jangan pernah lewatkan, undang Yesus. Amin. Undang Yesus. Ini arti sebuah kehadiran. Itu sangat penting dalam kita mendapatkan pertolongan. Yang kedua, poin yang kedua adalah bertindak dengan ketaatan. Ayat yang ke-5 sampai 8. Perhatikan lagi Yohanes 2 ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ada 2 tindakan yang dilakukan dengan ketaatan. Ketika Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Saya percaya Ibu Yesus tidak berkata teriak, Yesus, mereka kekurangan anggur. Tidak. Perkataan ini dengan lembut disampaikan kepada Yesus. Karena apa? Ini mempengaruhi proses pesta perkawinan. Dan sebagai orang yang terlibat dalam pesta perkawinan itu, dia melihat kekurangan. Dia tidak gibah, Ibu Yesus tidak gibah. Kekurangan anggur, anggur entek. No. Dia datang kepada Yesus. Dia sampaikan, ada sesuatu yang harus ditolong. Yesus, mereka kekurangan anggur. Inilah kerja Roh Kudus. Bekerja dalam diam. Bagaimana dengan kita? Seringkali kalau kita melihat kekurangan orang lain, tidak kita doakan, tapi kita gibahkan, gosip yang keluar. Bagaimana bisa mendapat pertolongan? Kalau kita mempublikasikan kekurangan orang lain, hidup kita tidak jadi berkat. Tapi malam hari ini kita mau belajar seperti Ibu Yesus. Dia dekati Yesus, dia katakan, mereka kekurangan anggur.
mereka perlu pertolongan. Dan kalau dalam hidup kita Roh Kudus bicara sama Bapa, maka saya percaya tangan Allah akan segera turun tangan menolong kita. Lihat tindakan yang dilakukan dalam ketaatan. Dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, pada pelayan-pelayan, Ibu Yesus lagi, ini perannya lagi. Bukan yang punya gawe, bukan. Bukan mempelainya, bukan. Tapi seorang ibu yang ikut rewang ini. Dia katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan pelayan-pelayan tidak berontak, tidak protes, tidak ngomong. Yang nyuruh loh, bukan yang punya gawe. Nunggu perintah dari mempelai, tidak. Ketika Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. Dilakukan dengan ketaatan. Situ ada 6 tempayan. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi penuh dengan air. Dan pelayan-pelayan itu taat. Dikatakan isi penuh, ya penuh. Apa yang Tuhan bilang sama kita? Sementara kita dalam keadaan tidak berdaya. Kalau Tuhan bilang bersyukur, bersyukur. Dengan penuh, bersyukur. Terus setia, setia saja. Apa yang jadi bagian kita, apa yang Tuhan suruhkan kita perbuat, perbuat saja. Nanti Tuhan yang akan menyempurnakannya bagi kita. Amin. Seringkali yang kita lihat bukan pertolongannya, belum kelihatan pertolongannya. Masalahnya, penyakitnya, problemanya yang ada di depan mata, ini yang kita lihat. Tapi malam ini, kalau kita mau mengalami pertolongan yang sejati, mari kita bertindak dengan iman. Amin. Mari kita bertindak dengan ketaatan kepada firman. Apa kata firman? Itu yang kita kerjakan. Kalau firman berkata ampuni, mari kita belajar mengampuni. Yang setuju katakan amin. Mari kita mengasihi. Apapun yang terjadi kita mau tetap mengasihi. Katakan, lakukan dengan penuh. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada para pelayan, isi penuh. Jangan setengah-setengah. Mari kita melakukan juga sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Nanti kita tenggelam seperti Petrus. Karena apa? Setengah-setengah, ragu-ragu. Tenggelam. Tenggelam dalam persoalan. Tenggelam dalam sakit penyakit. Tenggelam dalam permasalahan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, percayalah, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Percaya saja. Tuhan katakan percaya, ya percaya. Jangan pakai bahasa Jerman lagi. Gek, loh apa itu gek? Percaya sih Tuhan, jangan-jangan nanti tidak ditolong. Ragu-ragu, enggak. Malam ini Tuhan mau saya dan kita semua yang merindukan pertolongan yang sejati, lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Aminnya wabut. Amin. Haleluya. Tuhan dengar pengakuan kita. Oh, anakku mau melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Dalam ayat 9 sampai yang ke-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu
mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Poin yang ketiga adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat ini berkata, orang lain menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Perhatikan. Perbuatan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Air menjadi anggur. Dan anggur itu bukan anggur yang KW. Anggur itu dikatakan ayat ini, anggur yang baik. Sama dengan anggur yang diberikan pada awal pesta. Inilah karya Tuhan. Sempurna adanya. Anggur yang diberikan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Kita mau menikmati, kita mau mengalami air menjadi anggur, anggurnya anggur yang baik. Kalau Tuhan yang berbuat dari secedok air, isi penuh tempayan dengan air, bisa berubah jadi anggur. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin dokter sudah vonis kita, hidup kita tidak lama, penyakitmu tidak sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan hadirkan Roh Kudus, hadirkan Yesus, dan kita mau bertindak dengan iman dan ketaatan. Maka apa yang kita alami, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, menyatakan kemuliaannya, bukan untuk menyombongkan diri kita. Untuk mengatakan siapa aku. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalau engkau menerima mujizat Tuhan, kalau engkau mendapatkan pertolongan Tuhan, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan sombong. Nanti engkau akan jatuh seperti Nebukadnezar. Jangan sombong. Nikmati karunia Tuhan. Nyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Semakin dinyatakan. Lewat apa? Lewat pertolongan yang kita alami. Kecap. Mari kita kecap air. Lalu kita kecap anggur yang manis. Bukankah ini yang kita rindukan? Bukankah ini yang kita harapkan? Sebuah pertolongan yang sejati adalah pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Pertolongan itu datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Percayalah, itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bukan ngotot waktunya kita, waktunya Tuhan bagi hidup kita. Amin. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang terakhir. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-16.
Mulai, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.